wasallam, idza ja'ahu rajulun minal ansar, ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah, maka datang salah satu sahabat Ansor, kemudian menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya say'un ba'da mautihima abirrukuma bihi. Ya Rasul, apakah masih ada hal yang bisa kami kerjakan untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua wafat? Rasulullah menjawab, na'am khisalun arba, ada 4 hal. Apa saja 4 hal tersebut? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, mendoakan dan membacakan istighfar. Ini tadi sudah dilakukan ya, dipimpin oleh Kiai Maman, betul? Betul? Sudah ada tahlilan tadi? Lah, doa dan istighfar itu tidak dibiarin berdua, Bapak Ibu. Ditambah dengan tasbih, ditambah dengan tahmid, ditambah dengan tahlil, ditambah dengan pembacaan ayat-ayat pilihan dalam Al-Quran. Biasanya apa yang dibaca? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Muawwidhatain, awal Baqarah, akhir Baqarah, ayat kursi. Biasanya ditambah dengan sholawat, baru kemudian doa. Itu semua yang dilakukan. Kemudian diringkas penyebutannya, mau kemana? Mau tahlil. Betul? Sekarang acaranya apa? Pembacaan. Acaranya apa? Pembacaan tahlil. MC bilang acara selanjutnya tahlil bersama. Di belakang ada ya tulisannya, tahlil bersama para masyayikh. Memangnya tahlil tok? Ternyata yang dibaca ada tahlil, ada tahmid, ada tasbih, ada istighfar, ada sholawat, ada al-ikhlas, ada muawwidhatain, ada awal Baqarah, ada akhir Baqarah, ada ayat kursi. Ini kata orang belajar balaghah, namanya majaz mursal. Alaqahnya ghairul musabahah. Yang ada di sini adalah kulliyah juz'iyah. Itu masuk pada kategori min itlaqil juz wa iradatil kull, yang diucapkan sebagian, yang dimaksudkan ke semuanya. Karena kalau disebut semua, banner ini tidak cukup. Jadi di banner mau disebut pembacaan Yasin, istighfar, al-ikhlas, muawwidhatain, sholawat, tasbih, tahmid, dzikir, tahlil, doa. Tidak cukup di situ. Makanya yang disebut sebagi, yang dimaksudkan semua. Ini majaz mursal. Dasarnya di sini. Dasarnya hadis dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, yang dijadikan penafsir terhadap wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang di situ salah satu cara berbaktinya anak kepada orang tua setelah orang tua wafat adalah as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, mendoakan dan membacakan istighfar, yang kemudian ditambah diramu dengan doa-doa dan aurat yang lain yang jamak kita sebut dengan tahlil. Ini dasarnya. Sebetulnya yang seperti ini sudah sering kita lakukan. Kalau ibu-ibu ditanya mau kemana? Ke Surabaya. Naik apa? Naik kereta. Betul apa salah? Betul apa salah? Kalau sampean bilang betul, berarti bokong sampean besarnya seperti kereta. Yang benar bukan naik kereta Bapak Ibu. Yang benar naik salah satu kursi yang ada di salah satu gerbongnya kereta. Itu yang benar. Ini namanya min itlaqil kul wa iradatil juz, yang disebut semua, yang dimaksud sebagian. Tapi kalau sampian ngomong begitu, sampian dianggap gak waras. Mau kemana? Ke Surabaya. Naik apa? Naik salah satu kursi yang ada di salah satu gerbongnya kereta. Ini kena di mana ini tadi gitu? Makanya kita jawab naik kereta. Ada yang tanya, ibumu di mana? Di dapur. Lagi ngapain? Masak nasi. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Yang benar masak beras, mau dibuat nasi. Itu namanya bi'tibari maya kuno. Kalau katanya orang Jawa juga sama. Ibumu nanti nang pawon ono apa? Godhog wedang. Niku nggih salah. Sing bener nopo? Godhog banyu dikei kopi tambah gula gawe wedang. Ini bi'tibari maya kuno. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti di sini ini dalilnya, ini dasarnya. Nah, kalau tidak lewat ulama, dari mana kita akan tahu di sini?
Sehingga itibak Rasulullah niku dudu asal-asalan. Itibak Rasulullah tidak cukup pakai klaim. Kalau saya mau ikut Nabi, karena ikut Nabi menjadi bukti kalau kita mahabbah kepada Rasulullah. Mahabbah kepada Rasulullah sebagai bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah. Sementara cinta kepada Rasulullah menjadi syarat kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu. Makanya itibaknya kudu bener. Bagaimana itibak Rasulullah? Mboten saged kula panjenengan langsung ikut kepada Rasulullah, tetapi harus melalui jalur para ulama. Bagaimana kita mau ikut langsung pada Rasulullah? Oh, sekarang ada Al-Quran, sekarang ada hadis. Adanya Al-Quran yang ada di mushaf, adanya hadis yang sekarang sampai kepada kita, ini tidak lepas daripada jasanya para ulama. Memangnya Al-Quran di zaman Rasulullah seperti ini? Tidak, Bapak Ibu. Di zaman Rasulullah Al-Quran itu ditalken oleh Rasulullah, dibacakan oleh Rasulullah, didengarkan oleh para sahabat, direkam oleh para sahabat, dihafalkan oleh para sahabat. Hanya ada pada hafalan mereka. Apakah ada tulisan? Ada, tapi berserakan di pelepah kurma, di kulit binatang, di batu-batu karang. Ketika ada wahyu datang, Rasulullah memanggil para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Dha hadhil ayat fi ayatin kada min suratin kada." Letakkan ayat ini pada ayat sekian, pada surat sekian. Tapi belum ada dalam mushaf. Kapan Al-Quran mulai ada pada mushaf? Pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq atas inisiatif Umar bin Khattab. Karena terjadinya perang Yamamah yang mewafatkan 70 lebih para penghafal Al-Quran. Maka disitulah kemudian Sayyidina Umar matur kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa tidak kita bukukan Al-Quran? Awalnya Sayyidina Abu Bakar menolak. Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah? Bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Disitulah ada dialog. Kemudian Sayyidina Abu Bakar siap, terima, dan dibukukan Al-Quran. Tapi jangan bayangkan Al-Quran sudah seperti sekarang. Yang ada pada waktu itu adalah Mushaf Abi Bakar. Dalam Mushaf Abu Bakar masih muncul 7 dialog. Ada lahja Quraisy, ada lahja Thaqif, ada lahja Huzail, ada lahja Kinana, ada lahja Tamim, ada lahja Yaman, ada lahja Tamim. Ada 7 dialek masuk semuanya. Ada Huzail, ada Hauzan, ada Tamim, ada Thaqif, ada Kinana, ada Yaman, ada Quraisy. Ada 7 dialek masuk semua. Akhirnya pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, ketika sebelumnya pada masa Sayyidina Umar bin Khattab terjadi ekspansi besar-besaran dan beliau mengirim ahli-ahli Al-Quran untuk mengajarkan Al-Quran ke kampung-kampung, problemnya pengajar-pengajar Al-Quran itu tidak mengajarkan dari berbagai macam versi ragam bacaan, biasanya hanya disampaikan satu persatu sesuai dengan yang mereka baca. Misalkan begini, saya Kiai Maman Fathur Rahman, Kiai Nasir, ini sama-sama santrinya Kiai Mujib Abbas di Buduran Sidoarjo. Kiai Mujib itu waktu itu pagi ngajar kitab namanya Surujul Qari lil Mubtadi. Kitab apa itu? Kitab yang menjelaskan tentang masalah qiraah sab'ah, menjelaskan tentang tajwid. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, lihat ke sini lagi. Biasa kalau ada yang baru, yang lama sudah dilupakan. Ngapunten Yai, enggak Yai. Mangga. Kirang sekedik. Napa? Kirang sekedik niku napa, Bu? Kurang sedikit. Sakedik nggih. Sakedik, kurang sakedik, kurang sakedik. Ini saya teruskan sedikit, Ibu-ibu. Kiai saya bacakan Al-Quran di depan kami. Gimana bacaan Kiai? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai shot, pakai za,
pakai dhot, ada yang pakai sin. Ternyata Kiai Nasir dibawa ke Jawa Barat, yang beliau ajarkan hanya sirot. Kiai Maman di Majalengka yang dibaca pakai za, zirot. Saya pulang ke Jember, yang saya ajarkan pakai sin kecil, sirot. Saya Kiai Maman, Kiai Nasir, gak ada masalah mendengar bacaan yang beda, sama-sama tahu kalau itu bacaan kami terima dari guru kami, Kiai Abdul Mujib Abbas. Tapi problemnya santri ketemu santri. Ini masalahnya di situ, Bapak Ibu. Santri ketemu santri. Santri saya ketemu santrinya Kiai Maman, ketemu santrinya Kiai Nasir. Ini bisa rebut bener bacaan. Kata santrinya Kiai Nasir yang benar sirot, kata santrinya Kiai Maman zirot, kata santri saya zirot. Padahal itu sama-sama bacaan guru kami bertiga. Itu yang terjadi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya melalui sahabat Hudzaifah ibnul Yaman lapor kepada Sayyidina Utsman, jangan biarkan umat Islam terpecah hanya gara-gara perbedaan bacaan. Satukan. Kemudian dipilih Lahja Quraisy dengan dibentuk tim yang sama, tetap diketuai oleh Zaid bin Thabit. Maka ditulislah mushaf yang hari ini kita kenal dengan mushaf Utsmani. Tapi jangan keburu dibayangkan kalau mushaf Utsmani sudah seperti sekarang. Pada waktu itu titik belum ada, harokat belum ada, syakal belum ada. Orang Arab yang sudah asli paham dan gramatikalnya secara alamiah mereka memahami dan menguasai, sebab itu adalah bahasa ibu, gak ada problem dengan tanpa syakal, dengan tanpa nukta. Tapi ketika dibawa ke tempat lain itu bisa problem. Tidak ada bedanya antara ya'lamun apa ta'lamun. Ini mau dibaca apa? Disitulah melalui Abu Khalil Ahmad Al-Farahidi selesai Nuqtatul A'ajib. Itu pun belum ada harokat. Kapan mulai ada harokat? Pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib atas prakarsa Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, inilah peran para ulama. Bagaimana mata rantai ajaran agama sampai kepada kita. Dari jangan pernah kemudian kita ngaku-ngaku kita paling cocok dalam ittiba Rasul, tapi kita tidak melalui sanad dan mata rantai para ulama. Mau lewat mana kita akan tahu Rasulullah. Padahal problemnya tadi, kita dipisahkan dengan jarak yang jauh, kita dipisahkan dengan waktu yang sangat lama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ittiba Rasulullah harus melalui para ulama. Lalu bagaimana kita bisa menseleksi para ulama? Ulama yang mana yang harus kita ikuti, yang sanadnya langsung bersambung kepada Rasulullah? Karena sekarang di zaman seperti saat ini, di mana berbagai macam informasi sampai kepada kita tanpa bisa kita filter dari berbagai macam platform media sosial yang akrab dalam keseharian kita, sehingga kita terkecoh untuk menentukan yang mana ulama atau yang ngaku-ngaku ulama, yang mana yang sanad keilmuannya bersambung sampai kepada Rasulullah atau belajarnya hanya dengan cara-cara yang instan. Maka disitulah cara menentukan guru, cara menentukan sumber. Kalau kita tidak paham, jangan langsung sembarangan, tetapi melalui ulama-ulama di sekitar kita yang kita percaya. Biar tidak bingung seleksinya, bergabunglah melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di situ kemudian disampaikan kriteria-kriteria ulama yang bisa diikuti, kitab-kitab yang dianggap mu'tabarah yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus berjam'iyah? Inilah alasannya para rawuh semua. Sehingga ketika tadi kita dihadapkan pada berbagai persoalan, menanyakan tentang persoalan dalil, menanyakan tentang persoalan argumen dari hujjah amaliyah nahdhiyah, kita bisa tahu bagaimana kita sampai kepada dalil itu. Karena ini yang dipesankan oleh Hadratus Syekh ketika beliau mengajak setelah mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau mengajak kepada kita semua, ini terakhir dari kami, bergabung di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apa yang disampaikan Hadratus Syekh? Fahalummu kullukum wa man tabi'akum. Ayo kesini semua, panjenengan semua sirak sedayana, panjenengan semua, waman tabi'akum, dan orang-orang di belakang panjenengan semua. Karena masing-masing ada pengikutnya. Siapa yang diseru, yang dipanggil oleh Hadratus Syekh? Minal fuqara, dari yang fakir-fakir. Kenapa ini disebut dulu? Karena ternyata memang keluarga kita paling banyak di sini. Tapi jangan yang fakir-fakir saja, wal auliya, termasuk yang kaya-kaya.
wa du'afa yang lemah-lemah, wal aqwiya yang para penggede-penggede, orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya kekuatan. Kalau yang berkumpul hanya fukoro, semangatnya memang ada, tapi mohon maaf modalnya terbatas. Bikin acara kadang-kadang pengap-pengap bisa jalan atau tidak. Makanya jangan fukoro saja, jangan duafa saja. Kiai Nasir ikut terlibat. Siapa? Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 5 periode dari fraksi Kebangkitan Bangsa, ikut bersama-sama. Insya Allah ada problem-problem yang belum selesai bisa diselesaikan. Allahumma. Ajak juga Pak Camat, ajak juga Muspika, ada juga Muspida, Forkompimda, semuanya diajak bergabung. Bergabung kemana? Ila hadhil jam'iyah al-marsumah bi jam'iyati Nahdlatul Ulama. Bergabung di organisasi yang diberkati al-mubarakah yang dinamai dengan Nahdlatul Ulama. Ketika kita diajak bergabung, bagaimana cara kita bergabung ke dalamnya? Fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bi arwahin wa ajsad. Ayo gabung semuanya ke NU. Caranya bagaimana? Bil ulfati wal ittihad, dengan semangat persaudaraan dan persatuan dan kesatuan. Bil mahabbati wal widad, dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing saling menyayangi, masing-masing saling mencintai, menghargai satu potensi yang dimiliki oleh orang lain yang tidak dimiliki oleh dirinya. Berbagai macam kekuatan dijadikan satu. Ayo saling menghargai. Yang merasa punya power yang besar terus dimanfaatkan, tapi jangan menyepelekan sekecil apapun kontribusi yang diberikan oleh orang lain, karena tanpa itu acara yang sebesar malam ini tidak akan sempurna berjalan dengan sebaik-baiknya. Duitnya ada, tenaga-tenaga yang ingin bangun ini semuanya ada, mendirikan pentas ada, ini ada, ibu-ibunya bagian konsumsi semuanya pada mundur. Ini bermasalah, kiainya bisa tidak makan sama sekali. Ini sama-sama diperlukan. Watisolin bi arwahin wa aksad, masuk ke dalamnya dengan semangat kebersatuan yang tidak hanya melibatkan terhadap roh dan jasad kita bersama-sama. Jangan jasadnya tanpa roh, jangan rohnya tanpa jasad. Kenapa kita harus berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Fa innaha jam'iyatu adlin wa aman wa islahin wa ihsan. Karena Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah adlin wa aman, organisasi yang adil, proporsional, wa aman, yang di dalamnya ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman, ada kondisivitas di dalam kita melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara, dan kepatuhan kita terhadap agama melalui Nahdlatul Ulama. Bagaimana karakternya? Wa islahin wa ihsan. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang selalu akan melakukan perbaikan-perbaikan pada kehidupan keumatan dengan semangat ihsan. Apa itu ihsan? Siap membalas setiap kejelekan orang lain dengan kebaikan, bukan hanya kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Tapi kita para kiai, Kiai Karim, Kiai Deddy Mulyadi sudah diingatkan oleh Hadratus Syekh ketika kita berkhidmah di NU, termasuk MWC yang baru dilantik. Bagaimana NU? Fa innaha hulwun ala afwahil akhyar wa hussatun ala wulasimil asrar. NU itu menyejukkan, NU itu menarik, NU itu seksi, NU itu mengagumkan, NU itu membanggakan. Bagi siapa? Ala afwahil akhyar, bagi orang-orang yang baik, yang mau berpikir positif, yang mau memandang dengan tepat, mengkaji dengan benar, tidak hanya asal-asalan dalam menilai. Tapi seumpama ada yang memandang kurang tepat terhadap Nahdlatul Ulama, pengurus MWC yang baru dilantik, pengurus cabang yang berkhidmat di NU, jangan berkecil hati. Hadratus Syekh sudah menyiapkan mental kita. Wa hussatun ala wulasimil asrar. NU itu pancen gak enak. NU iku gawe blenek. Ngerti gawe blenek nggih? Gawe rasa kurang enak. NU paken gawe blenger. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak baik. Jadi ketika kita berkhidmat di Jam'iyah, kita melakukan satu kegiatan dan amaliyah, kemudian ada yang memandang tidak tepat, ada yang mengomentari secara salah, ada yang terus tidak ada benarnya mencaci maki kita, kita tidak usah kecil hati, karena kita sudah dipersiapkan mental oleh Hadratus Syekh, yaitulah NU. NU ini menarik, NU ini menjadikan senang, NU ini bikin gregetan, NU ini bikin simpati. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang baik. Tapi NU juga belum ngeri bagi wong sing gak apik, bagi orang-orang yang tidak baik.
Makanya beliau kemudian mengingatkan, fa'alaikum bittanasuhi wat ta'awuni ala ma hunalika. Ayo setelah semuanya siap bersama-sama di dalam Nahdlatul Ulama, saling nasihat menasehati, saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lain. Ayo saling tolong menolong, wat ta'awun ala ma hunalika. Lalu bagaimana mengkampanyekan NU? Mengkampanyekan NU satu, bidakwatin syafiyah, dengan dakwah yang menyejukkan, bimau'idatin syafiyah, dengan kata-kata, dengan mau'idah, dengan nasihat yang menenteramkan, dengan nasihat yang menyejukkan, dengan nasihat yang membawa pada kedamaian dan kebaikan. Itu yang harus disampaikan oleh para pengurus-pengurus NU kepada warga, kepada masyarakat, kepada anggota untuk mendakwahkan Nahdlatul Ulama. Tapi jangan hanya sekali dalam setahun, jangan hanya sekali dalam sebulan. Bagaimana mengkampanyekan dan mengajarkan NU bidakwatin mutalaqiyah, dengan dakwah yang berkesinambungan, yang terus menerus. Saya baca mutalaqiyah itu dalam beberapa kamus artinya mustaqimat mutaqati'ah. Jadi mustaqimat terus menerus konsisten, tapi mutaqati'ah. Apa mutaqati'ah? Ini berjenjang, berjadwal. Hari ini, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Dan yang paling penting, bihujjatin qadiyah, dengan hujjah-hujjah yang bisa mematikan terhadap argumen lawan. Jangan sampai punya asumsi, punya anggapan bahwa amalia NU tidak ada dalil, tidak punya argumen seperti yang diperkirakan oleh sementara orang yang tidak suka kepada NU. Tapi kita tunjukkan ini argumen Nahdlatul Ulama, ini dalilnya haul, ini dalilnya ini dalilnya ini. Nah, kenapa pada waktu itu para masyayikh, para kiai-kiai kita kadang-kadang menyampaikan amalia tidak dengan hujahnya? Karena masyarakat tidak mempertanyakan, masyarakat tidak mempersoalkan, atau hujahnya cukup pada kiai-kiai itu. Ketika disuruh hal, mereka tidak bingung cari dalil, cukup menggambarkan bagaimana Kiai Abbas Buntet, bagaimana Kiai Fuad Hashim, bagaimana Kiai Abdul Halim. Apa yang telah dikerjakan oleh beliau dengan sendirinya akan menjadi contoh di masyarakat tanpa masyarakat bertanya dalil. Tapi hari ini ketika itu dipertanyakan melalui berbagai macam media komunikasi yang telah ada di masyarakat, maka fungsionaris dan pengurus NU harus mempersiapkan untuk menjawab kepada yang mempertanyakan. Bisa jadi karena memang kiai-kiai yang ada sudah tidak cukup menjadi the living values yang ada di tengah-tengah masyarakat, menjadi nilai yang cukup menenteramkan apa yang dilakukan diikuti tanpa disertai dengan argumen. Atau memang saatnya ketika ruang dialog terbuka, kita harus menyiapkan berbagai argumentasi dalam hujah amaliyah kita agar tidak dianggap bahwa apa yang kita lakukan asal-asalan dan tidak punya dasar yang dipertanggungjawabkan. Inilah pesan daripada Hadratus Syekh di dalam kita mengkampanyekan NU. Insya Allah sahabat-sahabat, saudara-saudara yang dipimpin oleh Kiai Maman Fathur Rahman sebagai Rais Suriah dengan seluruh jajaran pengurus Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Leumunding yang baru saja dilantik, akan terus menjadi estafet pelanjut perjuangan dari para muassis menyampaikan Nahdlatul Ulama, mengkampanyekan Nahdlatul Ulama kepada seluruh lapisan masyarakat dengan 3 prinsip tadi: mau'idah syafiyah, dakwah mutalaqiyah, hujjah qadiyah, sehingga yang tidak paham terhadap NU menjadi paham dan menilai proporsional kepada NU, syukur-syukur menjadi simpati, tertarik dan bergabung berkhidmah bersama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Ini yang bisa saya sampaikan. Di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Dr. Kiai Haji Abbas Al-Husaini Fuad Hashim. Kita harus istifadah dengan beliau, dengan ilmu beliau. Saya Al-Fakir Abdullah Samsul Arifin. Kalau ada yang benar dari apa yang saya sampaikan, semata-mata hidayah dari Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kalau ada yang salah, kekhilafan, kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.